Mudah-mudahan 2:30 kita bisa masuk ke Kita bisa masuk ke kelompok 2. Baik. Ini kemarin sudah dibahas sama kelompok 1 terkait masalah jenis properti residensial. Ada yang namanya scattered site housing atau single family housing. Perumahan tersebar di berbagai wilayah dalam kota. Yang kedua, multifamily property umumnya dipahami sebagai apartemen yang memiliki lebih dari 4 unit. Terus yang ketiga adalah bentuk lainnya, perumahan alternatif lain dari yang seluruhnya telah disediakan milik hingga hanya fasilitas ruang saja. Ini yang ada dalam sebuah properti residensial. Mungkin kalau kita yang familiar dengan kita, yang umum dengan kita itu ya yang scattered site housing ini, perumahan tersebar di berbagai wilayah dalam kota. Terus di manajemen hunian kemarin juga sudah dibahas oleh tim 1, suatu kemampuan manajer dalam mengelola penghuni dalam memadukannya dengan sarana dan prasarana yang ada dan juga terhadap bangunan dan kawasan sekitarnya. Jadi namanya manajemen itu kan mengelola ini ya, tata kelola atau mengelola, mengatur ini. Nah dalam residensial ini atau hunian ini itu yang diatur itu adalah penghuni dengan sarana dan prasarana yang ada, gitu ya. Sarana dan prasarana yang ada itu ya fasilitas bangunan itulah ya. Dan juga termasuk sampai dengan kawasan di sekitarnya ini ya. Kawasan sekitarnya fasilitas yang tersedia apa itu, apakah sekolah, apakah pasar, apakah fasilitas umum lain. Nah, gitu. Manajemen hunian ini tidak bisa terlepas dari berbagai pertimbangan dan sangat terkait dengan jenis dan karakteristik properti yang dikelolanya. Jadi antara hunian itu kan ada yang kemarin perumahan gitu ya, ada yang perumahan, ada yang apartemen gitu ya, ada yang mendatar, ada yang naik ke atas gitu ya, vertikal dan horizontal pengembangannya ini. Maka atas beberapa tipe itu ya, jenis itu, maka perlu menjadi pertimbangan seorang manajer properti di manajemen hunian ini. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen hunian. Yang pertama, menentukan pilihan penghuni. Yang kedua, menentukan berbagai kepentingan penghuni. Yang ketiga, perkembangan mengenai tata cara manajemen hunian. Menentukan pilihan penghuni. Ini kita mau ngambil tipe penghuni yang bagaimana itu. Walaupun kalau pas waktu pembukaan awal pasti kita cari pasar dulu ya. Cari pasar dulu, kalau bisa menarik atau merekrut mendapatkan penghuni semaksimal mungkin, dalam artian biar nanti tingkat keterisiannya itu bisa maksimal. Nah, tapi dalam berjalannya waktu nanti kita kan juga seleksi, oh ini penghuni yang tertib, oh ini penghuni yang tidak tertib, oh ini penghuni yang tipikalnya itu sangat menjaga kebersihan itu. Jadi ada kotoran sedikit aja komplain dan seterusnya itu. Nah, ini kita nanti capture gitu ya. Kita nanti semacam kayak
kita petakan kita mau yang seperti apa. Terus yang kedua, menentukan berbagai kepentingan penghuni. Yang jelas kalau kepentingan penghuni dalam hunian dalam residensial ini ya untuk tinggal gitu ya, untuk tinggal dalam artian selain di tempat kerja mungkin akan waktunya akan banyaknya ya di hunian yang dia punya itu. Apakah itu yang di apartemen atau yang di rumah gitu ya. Kepentingan untuk istirahat, terus kepentingan untuk bisa berinteraksi dengan sesama penghuni. Nah, itu perlu kita tentukan ya, perlu kita ketahui. Terus perkembangan mengenai tata cara manajemen hunian ini sudah hal yang biasa dalam artian kita kan trennya gimana itu ya, tren penghuni itu gimana itu. Apakah kalau sekarang ini masih tren juga pengumuman itu dengan dikumpulkan katakanlah ada rapat penghuni atau cukup dengan sarana digital atau WhatsApp group atau apa dan sebagainya ini. Terus mungkin bisa jadi juga sampai ke masalah pembayarannya gitu ya. Kalau umpamanya itu berupa sewa itu ya, apartemen sewa contohnya gitu. Nah, itu apakah pembayaran itu harus ditagih satu-satu atau bisa langsung dengan aplikasi tertentu. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam manajemen hunian ada 9 ya. Yang pertama, kemampuan calon penghuni untuk membayar sewa. Tadi di depan sudah saya sampaikan ketika kita mau mengcapture. Jadi calon penghuni itu kemampuan membayar sewanya gimana? Ya kita taunya gimana Pak? Wong baru calon kok udah kita harus tahu kemampuan membayar sewa. Ya paling enggak dari pekerjaannya dia. Apakah dia pekerjaannya itu katakanlah yang mempunyai penghasilan tetap rutin gitu ya, tiap bulan atau yang freelance gitu ya. Nah, kalau umpamanya katakanlah yang sewanya per bulan 2 juta. Nah, dia ternyata pekerjaannya adalah di kantor pajak. Wah, itu berarti kemampuan membayar sewanya insya Allah dapat lah gitu. Gitu. Kalau mamanya freelance atau katakanlah malah yang tenaga lepas, nah itu perlu diketahui ya bahasanya kita kalau mamanya pas waktu diskusi ngobrol gitu ya, wawancara dengan calon penghuni kan tidak langsung nanya penghasilannya berapapun, itu kan kita bisa mengidentifikasi dari kegiatannya dia apa, terus kerjaannya apa gitu. Kemampuan untuk memelihara ruangan, ini mungkin baru ketahuan kalau udah dihuni atau udah menghuni. Terus kemampuan untuk menciptakan dan menjalin hubungan baik dengan penghuni lainnya. Ini juga kalau sudah bahasanya sudah masuk, sudah menghuni gitu. Kegiatan sesuai dengan peruntukan properti itu. Kalau propertinya itu ya untuk hunian ya ketenangan, kenyamanan itu kan sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau ada penghuni yang kegiatannya itu berpotensi menimbulkan kegaduhan, nah ini perlu kita mitigasi ya, kita antisipasi biar tidak mengganggu penghuni yang lain. Potensi yang berkelanjutan dari penyewa, ini kalau umpamanya hanya satu-satunya apartemen di dekat kantor, di komplek kantor, nah, maka ini kalau yang menyewa atau penghuninya itu dari kawasan pegawai di kawasan kantoran itu, ya,
apalagi yang single itu, nah itu potensi untuk berkelanjutan. Nah, kita juga membangun etika dan reputasi yang baik untuk keberlangsungan menjaga tingkat hunian itu bahasanya, menjaga tingkat hunian biar tidak katakanlah ada isu atau ada berita yang buruk yang menyangkut katakanlah kebersihannya atau keamanannya. Nah, itu kan nanti kan terkait masalah reputasi. Kebutuhan pelayanan penghuni yang maksimal, kemungkinan perluasan di masa yang akan datang, ini kalau ada kemungkinan, sama perlindungan HAM dan tanggung jawab sosial. Perlindungan HAM maksudnya gimana, Pak? Nah, perlindungan HAM. Ya, jadi sekarang apa sih yang paling disoroti dari HAM itu apa sih? Ekspresi itu ya, mungkin kebebasan berpendapat gitu atau berekspresi gitu ya kali ya, mungkin paling yang sering disorot kali ya, atau yang HAM yang saat ini paling sering disorot itulah ya, tahu nggak apa contohnya? Kebebasan berpendapat. Ya, kebebasan berpendapat itu, Pak. Ya, paling sering kan itu ya. Memang yang paling sering kan kebebasan berpendapat itu. Makanya nanti dalam sebuah hunian itu ada paguyuban penghuni. Nah, di paguyuban penghuni itu maka kita harus membentuk suasana, membentuk lingkungan yang tetap memperhatikan pendapat dari penghuni gitu ya. Ketika ada masalah-masalah tertentu gitu ya. Mungkin dengan satu forum katakanlah ya tetap dengan pertemuan 1 bulan sekali itu untuk menyerap aspirasi atau masukan-masukan dari penghuni. Nah, gitu. Terus tanggung jawab sosial mungkin ya dengan lingkungan sekitarnya ya. Nggak usah mentang-mentang katakanlah mentang-mentang di kawasan perumahan itu terus minta seakan-akan minta diperlakukan khusus ketika ada contohnya kalau umpamanya ke ini kantor pemerintahan katakan mau ngurus KTP ya terus minta fasilitas tersendiri karena dia di perumahan itu ya sama aja termasuk kalau umpamanya katakanlah ada kegiatan katakan kerja bakti gitu ya. Karena itu di perumahan, sedangkan perumahan itu bagian dari suatu wilayah itu katakanlah RW atau RW itu ya harus tetap ikut. Jadi harus tetap penghuni perumahan atau katakanlah apartemen kalau memang diminta untuk kerja bakti ya ikut kerja bakti. Ini faktor penyebab kegagalan dari sebuah manajemen hunian atau residensial, katakanlah di sini mungkin apartemen atau perumahan ya. Manajemen yang buruk bagi penghuni. Nah, lambatnya penanganan komplain dari penyewa. Jadi hal yang paling krusial ya atau critical point-nya ketika kita mengatur banyak orang, ya, mengatur banyak pihak, maka fasilitas atau sarana untuk penanganan komplain itu seyogyanya harus sebaik-baiknya ya. Bahasanya kalau sekarang mungkin cepat nih ya. Harus responnya quick respon, cepat responnya cepat ini. Nah, apalagi ini sistemnya sewa gitu ya. Kalau sewa itu biasanya kan penyewa sudah bayar itu kan anggapannya dia sudah mendapatkan fasilitas gitu ya. Nah, ketika fasilitasnya bermasalah itu pasti dia akan komplain itu. Dan sebagai manajer hunian katakanlah pengelola properti tersebut, maka kita sebaiknya
menganggap itu tuh bukan dengan yang apa ya, aroma kebencian, wah ini kebenci, ini mergan, ini nggak suka ini sama saya, enggak. Ya ini dianggap aja sebagai masukan gitu ya, dianggap aja sebagai masukan. Penghuni menempati keragaman yang buruk. Contohnya kalau menempati keragaman yang buruk itu kan ada yang mungkin mohon maaf ya, saya sih tidak merokok gitu, tapi kalau kalian ada yang merokok gitu ya. Nah, ketika ada yang merokok campur dengan yang tidak merokok, nah katakanlah itu kan ada apa ya? Sudah menjadi timbul masalah kan ya, kalau umpamanya antara ngerokoknya kuat sama yang enggak ngerokok sama sekali ya, itu kan seringkali juga bermasalah. Atau apa ya, yang satunya itu senang apa ya bahasanya, senang dengan bersih gitu ya, dengan kebersihan, yang satu cuek gitu ya. Nah ini kan juga perlu penanganan, karena kalau umpamanya tidak, nah nanti bisa timbul konflik antar penghuni. Menempati areal yang terlalu luas, nah ini kan juga kalau tidak bisa di manage, tidak bisa dikelola, nanti kan ada yang apa ya bahasanya, area-area tertentu yang rawan terhadap masalah, rawan terhadap konflik. Katakanlah ada area terbuka, yang satu pengennya itu jadi tempat apa itu, tempat santai. Katakan ini dalam sebuah apartemen ini ya. Katakanlah ada hall terbuka itu. Yang satu pengennya jadi tempat tempat buat santai, yang satunya buat tempat olahraga, yang satu lagi buat tempat ini ekspresi seni. Nah, itu kalau mamanya tempatnya terlalu luas, banyak area bersama kayak gitu ya, nanti bisa jadi menimbulkan konflik. Persaingan tidak sehat antar penghuni. Jor-joran, yang satu memberikan atau nyetel TV, nyetel radio, katakanlah musik itu keras, nah, yang satu pelan, yang satu malah apa itu, yang muslim mungkin pengajian atau tilawah atau apa dan sebagainya. Nah, ini kan nanti ya harusnya sih kalau umpamanya posisinya mungkin di kita itu kebayangnya masa sih ada kayak gitu kan, harusnya kan wis ada sifat tepo sliro, terus ada sifat ewoh pekewoh. Nah, itu kalau bahasanya kalau di desa atau di daerah-daerah kita mungkin seperti itu. Tapi kalau nanti udah di apartemen, orang mungkin ya jarang gitu loh untuk bisa apa ya, urusanku, urusanmu. Nah, itu mungkin akan sangat mendominasi. Survei pasar atas properti residensial, pembanding dan kondisi ekonomi. Ini kemarin juga dibahas oleh kelompok 1, membuat skema tarif penyewaan, mengukur keuntungan. Jadi survei pasar atas properti residensial, pembanding dan kondisi ekonomi area terdekat. Yang namanya survei ya berarti kan ngumpulin data. Datanya data apa? Data pasar sekitar gitu. Untuk apa? Nah, ini yang pertama penting untuk membuat skema tarif penyewaan dengan analisis perbandingan nilai sewa, menghitung dan menyimpan data seperti luas, lokasi, dan struktur bangunan dibandingkan dengan bangunan kompetitor dalam area untuk menentukan tarif dasar sewa. Tipe ruangannya berapa luasnya, katakan gitu ya. Apakah tipe 24, apa 36 gitu ya. Nah, terus lokasinya lebih dekat mana dengan katakanlah dengan CBD gitu ya, Central Business District, dengan pusat keramaian. Struktur bangunan mungkin yang paling sering diperbandingkan ya bangunan baru sama bangunan lama. Nah, nanti terus untuk menentukan tarif dasar sewanya. Terus untuk mengukur keuntungan
di sini dengan mengumpulkan informasi kependudukan, kemarin sempat dibahas juga di kelompok 1, demografi itu ya, yang dapat dijadikan rekomendasi untuk meningkatkan keuntungan. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk dalam suatu wilayah itu kan untuk apa ya, berbanding lurus dengan kebutuhan hunian gitu ya, dengan kebutuhan tempat tinggal itu. Makanya kalau penduduknya meningkat, ya berarti kebutuhan akan hunian juga meningkat. Kalau kebutuhan hunian meningkat, berarti kalau supply-nya, katakanlah apartemennya tidak meningkat, nah ini kesempatan untuk menaikkan harga gitu ya, untuk menambah keuntungan, memaksimalkan keuntungan. Tadi analisis pasar properti residensial. Terus sekarang pemasaran ketersediaan ruang hunian. Ada yang dengan sign and capel untuk calon penyewa yang mencari hunian melalui pencarian langsung di lokasi. Jadi ada apa ya itu ya? Plang ya, ada plang nama itu ya. Bahasanya kan gitu aja itu ya. Ada papan nama. Nah, karena kan orang melihatnya kan gitu ya. Kalau orang yang mencari langsung itu kan ya plang-plang nama atau papan-papan nama itu yang jadi patokan. Nah, kalau umpamanya memang tingkat huniannya masih rendah gitu ya, dan bahasanya pemain baru gitu ya. Nah, maka harga ini perlu disesuaikan. Ya, jangan langsung bersaing dengan yang sudah settle ini, yang sudah jalan sekian lama ini. Solis, metode paling efektif menyusun skema penyewaan. Jadi disampaikan atau diperlihatkan kepada calon penghuni, calon penyewa. Terus ada juga tekniknya dengan iklan. Ini kan paling sering mungkin ya. Bisa dengan iklan baris, bisa dengan iklan bergambar, bisa juga dengan website, jurnal, dan sebagainya. Atau kalau kita punya dana untuk merekrut atau katakanlah menyewa agen persemaan, nah ini bisa dilakukan. Biasanya untuk apartemen yang mewah gitu ya. Nah, ini manajemen hubungan penyewa, ada penjelasan sewa, ada komunikasi rutin, ada perserikatan penyewa atau perserikatan penyewa itu paguyuban ini ya, paguyuban atau apa sih? Ada itu, katakanlah setiap apartemen. Coba nanti yang paparan kelompok 2 ini nanti ada nggak disampaikan nggak nama paguyubannya dari apartemen yang jadi studi kasusnya ini. Itu untuk manajemen hubungan penyewanya. Terus untuk staf apartemen, keterlibatan secara langsung pihak manajemen menjadi posisi kunci dalam memelihara properti residensial dan kesepakatan dengan penyewa. Nah, ini ada manajer residen, wajib menghargai penyewa agar sukses menagih sewa dan mudah menyelesaikan masalah dengan penghuni. Manajer residen akan di-backup oleh manajer properti. Jadi ketika sebuah perusahaan manajemen properti itu katakanlah punya beberapa tempat gitu ya yang dikelola, maka kan di setiap tempat itu kan ada manajernya sendiri gitu ya, ada kepala cabangnya itulah. Nah, di situ dibilangnya manajer residen. Yang kedua adalah agen persewaan. Ini ujung tombaknya untuk
mendapatkan calon penyewa. Tugas pemeliharaan bangunan apartemen, tugas-tugas pemeliharaan properti tergantung ukuran dan fasilitas yang tersedia pada bangunan, kondisi bangunan, dan ketentuan dalam kontrak manajemen. Mungkin ini kayaknya nanti biar nggak double, mungkin nanti akan dibahas dengan kelompok 2 karena ini terkait masalah bangunan apartemen. Kelompok 2 kan nanti bahas tentang apartemen ini ya. Ya, kita nanti simak aja dari apartemen termasuk laporan operasional apartemen ini. Nanti mungkin saya di akhir aja kalau memang ada yang perlu saya tambah ya saya tambah. Mungkin gitu ya yang saya sampaikan untuk mereview sekaligus membuka wawasan kita terkait masalah properti residensial. Ini yang apartemen nanti biar coba dijelaskan dulu oleh kelompok 2. Kalau nanti ada yang mungkin perlu saya tambah ya nanti di belakang saya tambah. Gitu ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kelompok 2 untuk mengambil alih forum ini. Seperti kemarin tolong dibagi-bagi tugasnya, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi pemapar, yang menyampaikan paparan, sama nanti kalau ada diskusi siapa yang jawab pertanyaan. Oke, silahkan kelompok 2 untuk ambil alih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Cahyo dan teman-teman semuanya. Pada siang ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Properti dengan kondisi yang insya Allah sehat dan bahagia semuanya. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi tentang manajemen properti apartemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Firdaus, dan teman-teman saya, yang pertama Aziz Iskandar Firdaus, Ghazali Imam Mahmudi, Imade David, serta Yosafat Rafael. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja bahas yang pertama yaitu definisi. Next. Yang pertama yaitu definisi manajemen itu sendiri. Manajemen yaitu proses memprediksi, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi, memerintahkan, serta mengendalikan kegiatan orang lain untuk mencapai target bersama. Properti apartemen yaitu bangunan hunian yang dipisahkan secara horizontal dan vertikal agar tersedia hunian yang berdiri sendiri dan mencakup bangunan bertingkat rendah atau bangunan tinggi. Ini dilengkapi berbagai fasilitas yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Secara umum, suatu apartemen itu adalah suatu bangunan yang terdiri dari beberapa unit hunian yang disusun secara bertingkat serta memiliki kebutuhan ruang dan fasilitas yang sama untuk mengatasi masalah kepadatan tingkat hunian dan keterbatasan lahan di perkotaan. Jadi, manajemen apartemen yaitu pengelolaan hunian apartemen dari mulai konsep perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan guna menjaga kenyamanan, keamanan penghuni, dan meningkatkan nilai dari properti apartemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe apartemen. Yang pertama yaitu apartemen studio. Apartemen studio ini merupakan apartemen yang hanya terdiri dari satu ruangan yang mencakup fungsi mulai dari tempat tidur, dapur, serta tambahan kamar mandi. Apartemen ini umumnya tidak lebih dari 30 meter persegi. Nah, ini biasanya menjadi pilihan bagi orang yang tinggal sendirian atau belum berkeluarga. Next. Yang kedua yaitu apartemen alkov. Ini mirip sama tipe yang sebelumnya, tapi bedanya itu apartemen alkov ini memiliki ciri khas yang memiliki partisi berbentuk huruf L. Nah, partisi ini membentuk sudut atau ceruk yang digunakan sebagai tempat tidur sehingga sedikit terpisah dari fungsi ruang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu apartemen konvertibel. Apartemen ini sedikit lebih luas sehingga bisa ditambahin partisi
sebagai penyekat yang memisahkan antar ruang. Lanjut. Nah, yang keempat, apartemen one bedroom. Sesuai dengan namanya, apartemen ini hanya memiliki satu kamar tidur yang terpisah dari ruang utama lain, yang mengakomodir fungsi lain seperti dapur, ruang keluarga, serta kamar mandi. Selanjutnya yaitu apartemen two bedroom. Apartemen ini mirip sama yang sebelumnya, tapi kan ini 2 kamar sesuai dengan namanya. Nah, yang 2 kamar ini terdiri dari 1 kamar utama dan 1 kamar anak yang ukurannya lebih kecil dari kamar utama tersebut. Nah, selanjutnya yaitu apartemen duplex and triplex. Nah, ini apartemen duplex ini terdiri dari 2 lantai, sedangkan triplex terdiri dari 3 lantai. Nah, yang dari lantai 2 dan 3 ini memiliki kamar tidur, dapur, ruang keluarga, serta kamar mandi yang seperti dengan lantai dasarnya. Biasanya dari satu apartemen duplex ini ada 2 keluarga yang menghuni apartemen tersebut. Nah, selanjutnya yaitu apartemen loft. Ini apartemen yang memiliki plafon yang tinggi serta tambahan lantai mezanin yang biasanya dimanfaatkan sebagai tempat tidur. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu apartemen garden. Ini apartemen yang terletak di lantai dasar sehingga view utamanya terlihat dari apartemen tersebut. Yang terakhir ini ada apartemen Classic Six. Dia mempunyai ruangan yang lebih besar daripada tipe apartemen yang sebelumnya dengan kamar tidur yang berjumlah 3. Biasanya apartemen ini digunakan oleh orang yang sudah berkeluarga. Selanjutnya klasifikasi apartemen yang akan dibahas oleh Saudara David. Silakan Saudara David. Baik, selanjutnya tentang klasifikasi apartemen. Nah, apartemen ini bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelompok. Ini yang pertama, berdasarkan sistem kepemilikannya, ada apartemen sewa dan juga apartemen beli. Sesuai namanya, kalau yang apartemen sewa ini dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha, dan kemudian disewakan kepada masyarakat. Kalau yang apartemen beli, dia dimiliki oleh suatu pihak, kemudian dia dijual lagi kepada pihak lain. Kemudian berdasarkan tipe pengelolaannya ada 3. Yang pertama, service apartment. Apartemen ini sudah lengkap fasilitasnya, dia sudah memiliki layanan yang lengkap termasuk di dalamnya seperti wifi, room service, housekeeping, dapur, dan juga sebagainya. Kemudian apartemen perseorangan. Nah, kalau perseorangan ini, dia layanannya itu biasanya merupakan apartemen yang mewah. Biasanya itu dimiliki oleh perorangan dan biaya pengelolaannya ini diserahkan kepada pengelola apartemen. Lalu ada apartemen milik bersama. Apartemen milik bersama ini dikelola secara bersama-sama oleh seluruh penghuni apartemen dan semua menjadi penanggung jawab atas apartemen tersebut. Kemudian berdasarkan penghuninya, ada 4 klasifikasi. Yang pertama, apartemen keluarga. Apartemen jenis ini biasanya dimiliki oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian ada apartemen lajang atau mahasiswa. Nah, jenis apartemen ini biasanya sangat diminati oleh mahasiswa ataupun karyawan yang masih belum berkeluarga, karena biasanya apartemen jenis ini lebih ringkas dan biasanya pengelolaannya lebih simpel. Terus ada apartemen pebisnis atau ekspatriat. Nah, apartemen jenis ini mengincar target pasar seorang pengusaha ataupun ekspatriat dari luar negeri. Kemudian ada apartemen manula yang dikhususkan atau memang sangat cocok fasilitasnya untuk menunjang kehidupan dari orang-orang yang telah lanjut usia. Lalu ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum menyewakan sebuah apartemen. Yang pertama tentunya seperti properti-properti yang lainnya, lokasi menjadi faktor utama karena
apartemen ini harga jualnya itu salah satunya didorong oleh lokasi. Jadi lokasi yang strategis dekat dengan pusat kegiatan ataupun transportasi sangat dapat meningkatkan harga sewa dari apartemen. Kemudian ada target pasar. Nah, target pasar ini berhubungan dengan tipe-tipe apartemen yang tadi, jadi kita harus menentukan segmentasi pasar yang ingin kita gapai sehingga kita dapat mendapatkan target pasar yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada kebutuhan penyewa. Nah, untuk dapat kita mendapatkan target pasar yang sesuai, kita juga harus memperhatikan kebutuhan dari penyewa tersebut. Misalnya, kebutuhan dari orang yang berkeluarga tentunya berbeda dengan kebutuhan orang yang masih belum berkeluarga. Terus ada apartemen yang berkaitan dengan promosi. Nah, setelah kita mendapatkan lokasi yang strategis, kemudian kita dapat menentukan target pasar dan juga kebutuhan penyewa, tentunya kita juga memerlukan aspek promosi untuk dapat apartemen ini menjangkau target pasar yang telah direncanakan. Nah, promosi ini dapat dilakukan secara daring maupun luring. Tentunya promosi dilakukan sesuai dengan target pasar. Misalnya, target pasarnya adalah anak muda, kita bisa mengincar promosi-promosi yang berhubungan dengan kegiatan anak muda. Misalnya, melalui media sosial ataupun melalui artis-artis yang sering berhubungan dengan anak muda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perancangan tipe apartemen. Yang pertama, untuk menentukan target pasaran itu tentu perlu adanya perancangan tipe apartemen. Yang pertama dalam apartemen sewa, itu perancangannya untuk penghuni yang belum tentu ditempati dalam waktu lama. Jadi calon penghuninya merupakan masyarakat umum yang baik yang tunggal ataupun yang sudah berkeluarga, yang menempatinya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian apartemen umum diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat. Dari apartemen umum ini terdiri dari apartemen keluarga seperti yang sudah dijelaskan tadi, apartemen lajang atau mahasiswa, dan apartemen pebisnis atau ekspatriat untuk para pengusaha yang biasanya terletak di dekat tempat kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah apartemen golongan menengah. Seperti namanya, yaitu diperuntukkan untuk golongan masyarakat berpenghasilan menengah. Kemudian yang keempat ada apartemen mid-rise, bangunannya memiliki 4 sampai 8 lantai. Selanjutnya ada double loaded koridor. Koridor berada di antara 2 blok hunian. Kemudian yang keenam ada elevator apartemen. Apartemen tipe ini memiliki sistem vertikal utama lift dan sirkulasi vertikal sekunder berupa tangga. Umumnya apartemen ini dilengkapi dengan lobi atau ruang tunggu lift. Selanjutnya simplex apartemen. Seperti namanya, simplex atau simple, satu unit apartemen hunian terdiri dari 1 lantai saja. Yang ke-8 apartemen dengan bentuk slab. Apartemen dengan bentuk slab memiliki tinggi bangunan dan lebar atau panjangnya yang hampir sebanding. Sehingga bentuk apartemen ini seperti kotak yang pipih. Pada perancangan apartemen ini, bangunan memiliki koridor yang memanjang dengan unit hunian yang berada di kedua sisi koridor. Kemudian yang 9 apartemen studio, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu memiliki 1 ruang yang multifungsi. Kemudian yang terakhir apartemen 1, 2 atau 3 kamar, yang pembagian ruangnya seperti pada rumah pada umumnya. Next. Kemudian karakteristik penghuni apartemen. Perancangan apartemen dimaksudkan untuk mewujudkan kenyamanan penghuni. Oleh karena itu, perancangan apartemen perlu disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, dan perilaku tiap-tiap penghuninya. Calon penghuni yang menjadi sasaran
perencanaan merupakan gambaran dari golongan masyarakat perkotaan. Yang biasanya masyarakat perkotaan itu memiliki sifat yang individualis. Kemudian mereka juga mementingkan nilai hunian yang dapat menjaga prestige mereka. Para penghuni juga menyukai apartemen yang fasilitasnya banyak, misal ada ruang terbuka, area terbuka, atau fasilitas gym dan sebagainya. Kemudian yang keempat, calon penghuni menyukai apartemen yang memiliki keamanan dan privasi yang tinggi. Yang kemudian yang terakhir, menyukai apartemen yang mementingkan eksklusivitas. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Yosafat. Boleh ini. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kriteria perencanaan apartemen. Nah, dalam perencanaan itu harus memperhatikan kebutuhan kehidupan individualnya dan kolektif penghuninya. Nah, yang merupakan macam-macam aktivitas itu baik yang bersifat rutin maupun yang insidental. Nah, apartemen itu butuh ruang-ruang dengan skala yang manusiawi sesuai dengan kenyamanan dan keamanan tiap manusia. Nah, ada beberapa kriteria untuk perencanaan apartemen, yaitu yang pertama itu keamanan. Nah, keamanan itu kan yang merupakan suatu keadaan yang bebas dari rasa takut dan bahaya. Nah, jadi kalau merencanakan apartemen, bikin sebuah apartemen itu harus mengedepankan unsur keamanan itu. Misal dari pintu masuk ada, kalau di apartemen kan kita biasa lihat ada satpam gitu kan yang berjaga di pintu depan itu. Nah, terus ada model parkir juga untuk menjaga kendaraan kita, kendaraan pribadi kita, mungkin kayak mobil, motor, atau sepeda mungkin kalau ada. Nah, terus tentang keamanan dari bencana, misal seperti mitigasi kebakaran, kan ada di setiap bangunan itu termasuk apartemen sekalipun juga ada hidran, terus ada tabung gas gitu untuk memadamkan api, terus juga ada putaran air itu ya untuk kalau pendeteksi asap bisa langsung keluar airnya gitu kan di atas langit-langit itu. Nah, seperti itu sih jenis kriteria keamanan itu. Nah, yang kedua itu privasi. Privasi itu merupakan kondisi yang memberikan kebebasan bagi seseorang tanpa campur tangan pihak lain. Nah, privasi itu kan, jadi kan tiap orang tuh kan perlu privasi kan. Misal nggak mungkin kan kita ikut campur urusan tetangga lain, kita ikut campur urusan orang lain yang di sebelah kita gitu. Makanya di privasi itu diutamakan di sini supaya orang tuh bisa tinggal dengan nyaman tanpa gangguan siapapun. Nah, yang ketiga itu kenyamanan. Nah, segala sesuatu yang memperlihatkan dirinya itu sesuai dengan harmonis dengan penggunaan suatu ruang. Nah, beberapa aspek-aspek kenyamanan itu salah satunya adalah yang pertama lokasi, jelas kan. Lokasi kita ya harus sesuai dengan preferensi pembeli kita, kebutuhan penyewa itu. Nah, terus tentang pemilihan lokasi, nah tergantung konsep dasar dan peruntukannya kan, kayak misal kalau untuk apartemen mahasiswa kan harus dekat dengan kampus kan, harus dekat kampus mereka kuliah kan. Nah, terus untuk apartemen pebisnis juga harus sesuai dekat dengan tempat kerjanya juga. Nah, kemudian tentang pemilihan tapak. Nah, yang perlu menjadi pertimbangan ketika menganalisis lapak yaitu lapak untuk apartemen itu yaitu permintaan pasarnya, lalu jumlah penduduk yang ada dan potensi penduduknya. Nah, terus jenis penghuni yang tinggal, terus pola peletakan jalan yang ada dan kemungkinan dampak terhadap tapak. Nah, terus ada zoning dan rencana perubahan, jenis bangunan, parkir, ruang terbuka, transportasi yang tersedia, badan perencanaan, fasilitas lingkungan, pelayanan kota, ukuran dan bentuk, topografi, dan utilitas. Nah,
Yang terakhir itu dari aspek kenyamanan itu yaitu efisiensi apartemen. Nah, pada efisiensi apartemen itu masalah yang sulit itu bukan karena satu unit itu digunakan untuk melayani kamar mandi, ruang tengah, dan kamar tidur. Nah, sesuai aturan ruang nggak boleh ditambahin untuk mencapai luas total yang sudah ditetapkan, yaitu 80 hingga 85% total ukuran. Sedangkan sisanya itu untuk sirkulasi. Nah, tentang efisiensi ini sangat penting sih untuk menciptakan kenyamanan juga. Nah, boleh di next. Nah, berikut merupakan persyaratan perancangan apartemen menurut Time Saver Standard for Building Type. Yaitu yang pertama entrance apartemen. Nah, visibilitas bagian entrance apartemen itu bangunan dapat terlihat dari luar tapak. Nah, itu terlihat itu dari adanya kejelasan atau ada keberadaan apartemen. Nah, jadi kan tiap apartemen itu ada apa? Ada pelangnya gitu kan, ada pelang untuk nunjukin oh apartemen tuh di situ loh, ada apartemen di daerah ini gitu. Maksudnya itu sih. Nah, bagian entrance itu terdapat pedestrian untuk pejalan kaki, kendaraan menurunkan penumpang, menaikkan barang bawaan, dan tempat menurunkan barang bawaan seperti lobby dan drop zone istilahnya itu. Terus bagian entrance atau pintu masuk tuh harus bisa mudah diakses. Jadi nggak perlu kan harus bulat-bulat gitu lewat belok kiri, belok kanan dan sebagainya. Nah, entrance tuh itu harus lurus bisa masuk lewat satu pintu gitu. Nah, lalu ada kanopi untuk melindungi dari angin dan hujan. Nah, terus skala dan karakternya mengikuti desain dan lebarnya itu minimal 5,5 meter dan mudah diakses untuk mobil. Jadi mobil tuh bisa masuk dengan gampang itu untuk drop zone tadi seperti saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua, pengiriman barang. Nah, pengiriman dan pengantaran barang itu nggak boleh nyampe depan pintu. Gitu. Nah, terus aktivitas orang tua dan anak dilakukan di ruang keluarga. Nah, kamar anak itu bisa mungkin itu dapat diakses dari ruang keluarga sehingga dapat diawasi. Jadi anak tuh nggak ngelakuin yang macam-macam gitu kan, kayak kalau misalnya kita punya anak kan punya adik, kalau kita kan sekarang mungkin punya adik kan ya, adik ya bakal keliaran ke sini ke situ gitu. Nah, jadi kalau nggak ada kamar anak itu nggak bisa diakses dari ruang keluarga, jadi anak tuh bakal sumpah kan, bakal bosen gitu, cepet bosen gitu kan, makanya. Terus akses dari ruang tidur ke kamar mandi. Nah, akses dari ruang tidur ke kamar mandi itu tidak menjadi satu jalur dengan ruang keluarga. Nah, terus yang selanjutnya akses dari dapur ke kamar mandi itu dimungkinkan juga satu jalur dengan ruang keluarga. Nah, terus servis dari dapur ke ruang makan itu dapat berhubungan dengan ruang lainnya. Kira-kira seperti itu tentang persyaratan perancangan apartemen. Selanjutnya nanti akan dibahas oleh Aziz. Baik, terima kasih kepada sahabat. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus tentang apartemen Grand Esol yang mangkrak. Jadi sejumlah konsumen Grand Esol Residence dan Aston Karawaci City Hotel tertipu bilet kosong yang diberikan oleh PT Mahakarya Agung Putra atau disingkat MAP. Mereka melaporkan dugaan penipuan ke Polda Metro Jaya pada Jumat 28 September 2018. Bilet giro itu awalnya diberikan oleh pengembang PT MAP karena konsumen berulang kali protes setelah unit apartemen yang mereka beli belum juga selesai. Bahkan proyek mangkrak sejak tahun 2016. Menurut keterangan
korban ada 60 orang yang menjadi konsumen Grand Esol telah menerima bilet giro dari PT MAP yang nilainya telah disesuaikan dengan jumlah nominal yang sudah dibayarkan ke pengembang. Semua pihak PT MAP memberikan 6 lembar bilet giro senilai 40 miliar untuk 60 konsumen. Namun para konsumen ini meminta agar giro dipisah sesuai yang dibayarkan masing-masing. Giro diberikan setelah para konsumen sebelumnya diberikan sertifikat tanah yang di atasnya dibangun apartemen mangkrak yang mereka beli. Kemudian sebanyak 60 konsumen itu mendapat giro yang jatuh tempo pencairannya berbeda-beda. Pencairan tercatat mulai tanggal 28 September, 29 September, 30 September, dan 1 Oktober. Namun setelah dicek di bank, pada tanggal 28 September nilainya ternyata kosong. Alasan yang disampaikan bank yaitu saldo PT MAP tidak cukup. Kemudian para nasabah yang kecewa itu mendatangi kantor manajemen PT MAP di Karawaci Jumat 28 September 2018. Namun mereka melalui jalan buntu karena kantor MAP kosong. Mereka lalu beramai-ramai melaporkan Hendra Murdianto selaku direktur sekaligus owner Grand Esol ke Polda Metro Jaya di Jakarta. Kemudian proyek pembangunan Grand Esol Residen dan Aston Karawaci City Hotel yang digarap Mahakarya Agung Putra semula direncanakan 707 unit apartemen, 219 unit kondotel, dan 150 unit Soho yang sebagian akan dilengkapi dengan artistik lobby bernuansa mewah, ruang serbaguna, retail komersial area sebanyak 2 lantai, Soho 2 lantai, kolam renang, kemudian resto food, gym, minimarket, dan area parkir yang luas. Namun proyek itu mangkrak, sejumlah konsumen juga sudah melaporkan Hendra ke Polda Metro Jaya, tetapi belum sampai ke proses pengadilan. Pihak pengembang proyek itu belum bisa dikonfirmasi. Hendra, bos PT MAP, tidak bisa dihubungi. Adapun manajemen marketing PT MAP, Andrianto Satmoko, menyatakan telah resmi mengundurkan diri dari PT MAP pada tahun 2017. Kemudian profil perusahaan dari PT Mahakarya Agung Putra. Ini merupakan sebuah perusahaan pengembang properti yang telah berdiri sejak tahun 2018. Perusahaan ini memiliki prinsip untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal membangun hunian dengan harga terjangkau, lokasi strategis, serta dapat menjadi alternatif hunian di tengah kota nyaman dan sehat. Visi dari perusahaan ini yaitu untuk menjadi pengembang serta spesialis jasa investasi dalam bidang properti yang terpercaya dan terkemuka di Indonesia. Sedangkan misinya adalah membangun kepercayaan dan memberikan timbal balik hasil yang maksimal kepada konsumen yang telah berinvestasi dengan produk berkualitas tinggi. Kantor dari perusahaan ini berpusat di Jalan Sainti Square Selatan nomor 3132 BLK. BL itu sektor Ruko Dalton, Keding Serpong, Tangerang. Sejauh ini apartemen yang dikelola oleh perusahaan tersebut adalah apartemen Grand Esol Residen dan Aston Karawaci City Hotel. Kemudian analisis kasus. Kasus Grand Esol ini merupakan sebuah jenis kasus penipuan dalam pengadaan apartemen. Di sini banyak pelanggan yang menyewa apartemen tersebut akibat promosi yang sangat baik dari pihak PT Mahakarya Agung Putra. Selain itu, target pasar yang tepat juga membuat daya tarik apartemen menjadi sangat tinggi. Jika merujuk pada profil perusahaannya, PT MAP adalah perusahaan manajemen properti yang telah lama berkecimpung dalam dunia properti, khususnya apartemen. Selain itu, visi perusahaan ini juga sangat bagus. Itulah sebabnya banyak orang yang membeli apartemen yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa PT MAP tidak menunjukkan profesionalitas dalam mengelola apartemen. Oleh karena itu, selain mempertimbangkan lokasi, target pasar, kebutuhan penyewa, dan promosi, manajer properti harus mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan properti yang dikelolanya. Baik, dari seluruh pemaparan ini saya akan simpulkan. Jadi, apartemen memiliki banyak tipe dan jenis yang beragam. Setiap tipe dan jenis apartemen memiliki target pasar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini juga digunakan bagi pengembang apartemen untuk dapat merencanakan pembangunan apartemen. Selain itu, pengembang juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain seperti legalitas, lokasi, promosi, dan sebagainya. Pengembang juga perlu memahami karakteristik penghuni apartemen,
sehingga mampu menyediakan fasilitas yang sesuai dengan keinginan pasar. Kemudian dalam prakteknya, sebuah apartemen juga dapat dikelola oleh suatu perusahaan manajemen properti untuk mengoptimalkan nilainya. Salah satunya ialah PT Karya Agung Putra. Dari kasus yang telah dibahas sebelumnya, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Dari sisi penyediaan layanan manajemen properti, kita wajib mengutamakan kepentingan klien serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan branding yang baik di mata masyarakat. Sementara itu, sebagai calon penyewa atau pembeli apartemen, kita sebaiknya dapat melakukan screening atas developer ataupun perusahaan manajemen properti yang mengelola apartemen. Hal ini sangat penting untuk menjamin agar biaya yang telah kita keluarkan dapat sebanding dengan manfaat yang kita terima di kemudian hari. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Arif. Untuk materi staf apartemen, kemudian pemeliharaan bangunan apartemen, dan laporan apartemen, itu sebenarnya sudah disampaikan oleh kelompok 2 kemarin. Jadi kelompok kita mengambil keputusan buat tidak mencantumkan ke pemaparan materi kelompok kami, gitu, Pak. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada kelompok 3, dipersilahkan bertanya. Ayo, kelompok 3 atau ini kelompok 2 ini ada moderatornya, silahkan dipandu teman-temannya. Kelompok 3, Safik, Fahir, Hana, Angela. Saya istirahat aja, nggak usah nanya. Yang lain aja nih, yang 4 orang. Nanti kalau ada waktu, ini aja buat yang lainnya, buat teman-teman yang lain lagi. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Safik, Muhammad Safik. Bertanya buat kelompok 2, kalau tadi lihat dari pemaparannya, apartemen itu kan banyak banget ya pertimbangannya, pertimbangan penyewaan, perencanaan tipe apartemennya, sampai ke pengelolaan. Itu kan kayaknya relatif rumit banget ya, dan itu manajer properti. Yang agak saya penasaran itu, mungkin nggak sih kalau apartemen itu nggak pakai manajer properti, langsung aja gitu antara pemilik sama penyewa. Karena kan manajer properti itu sebenarnya menambah beban gitu ya, harus membayar jasa lagi dan sebagainya gitu. Kalau ada itu kalau ada mungkin itu mungkin nggak sih, kalau enggak itu kenapa nggak mungkin? Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Safik. Selanjutnya dipersilahkan buat kelompok 3. Izin bertanya. Baik. Izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan disimpulkan kalau misalnya si PT MAP ini nggak profesional gitu dalam mengelola. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana sih ringkasnya sebenarnya pengelolaan yang dilakukan oleh PT MAP itu? Apakah kelompok 2 itu sempat gitu melakukan studi secara mendalam mengenai PT MAP dalam pengelolaannya? Lalu saya juga ingin tanya, sebenarnya bentuk promosinya itu seperti apa gitu yang dilakukan oleh MAP sampai banyak konsumen yang kemakan iklan. Dan saya juga ingin tanya juga sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh calon pembeli atau calon penyewa sebelum dia membeli atau menyewa properti tersebut agar terhindar dari kemakan iklan seperti ini yang bisa dilakukan orang awam lah. Ada nggak saran-saran praktisnya begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Angela. Selanjutnya yang belum bertanya kelompok 3. Bertanya.
Baik, oh Jahana. Sebenarnya mau nanya tentang kayak yang secara umum dari tentang apartemen gitu ya, umumnya gitu. Kan kita tahu kan kalau misalkan apartemen itu kan berdiri di atas tanah hak apa ya istilahnya bukan hak milik gitu kepemilikannya kan, bisa HGB atau hak pakai. Nah itu kan bisa jadi pertimbangan buat para calon konsumen atau calon penghuninya kan, buat pertimbangan apakah mau di apartemen atau di rumah tinggal biasa yang punya kekuatan hak milik itu. Nah, kayak yang mau aku tanya itu gimana sih strategi dari manajer propertinya itu strateginya gimana biar uh, biar apa itu memasarkan apartemen yang masa haknya itu udah mungkin udah hampir habis gitu loh. Kan kalau misalkan hampir habis kan para penghuni juga harus ikutan iuran apa bayar perpanjangan dan lain sebagainya gitu. Itu gimana sih langkah strategis dari manajer properti? Terima kasih. Mau nanya ketiga, kalau lihat dari segi finansial serta dari status tanah yang disebutkan oleh Hana tadi kan tidak semuanya memiliki hak milik yang bisa SHGB atau yang lain-lain. Sebagai manajer properti itu lebih menyarankan mana antara menyewa apartemen atau membeli apartemen fraksi. Baik, sudah semua kah? Kelompok 3 atau masih ada lagi? Sudah semua ya? Oke. Izin kelompok 2 izin meminta waktu untuk menjawab. Tapi dalam hal ini saya kasih ke Salsabila Firdaus untuk menyampaikan 1, 2, ya mungkin untuk mengisi waktu luangnya. Silahkan. Baik, terima kasih Saudara Aziz. Jadi sambil kita nunggu teman-teman kita diskusi, mungkin kita game aja kali ya. Sebentar. Buat teman-teman bisa join aja ya kode Kahoot-nya.
Ini udah semua belum ya? Jadi, oke, kita langsung mulai aja ya. Ini tenang aja, nggak akan masuk nilai juga. Terus ada hadiahnya juga kok, jadi santai aja. Oke, lanjut ya. Jadi semangat mantap. Lanjut. Yang bukan tipe pengelolaan apartemen adalah lanjut ya. Biaya parkir sudah termasuk biaya sewa apartemen, benar atau salah? Nah, biaya parkir ini belum termasuk biaya sewa apartemen ya, teman-teman. Lanjut. Keren banget, semangat mantap. Lanjut. Nah, yang benar apartemen Mitras itu tadi udah dijelasin sekitar 4-8 lantai ya, teman-teman. Jadi kita lanjut. Ini udah banyak nih yang benar. Lanjut aja ya. Cap rate apartemen berkisar antara ini nggak ada sih kayaknya. Jadi harusnya ada di materi semester lalu. Kalau masih ingat. Oke, lanjut ya. Ini banyak yang benar sih keren. Nah, dasar hukum tagihan IPL apartemen.
keluar nih UU nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Laporan operasional apartemen yang menentukan semua pengaruh pasar yang dapat diprediksi. Tadi kayaknya sempat dijelasin sekilas sama Pak Cahya. Oke, selamat buat teman-teman. Nah, yang tadi namanya Sobat Song bisa PC aku ya buat ambil hadiahnya. Terima kasih. Selanjutnya Sama Salsabila. Ya. Itu yang 1, 2, 3 nanti orangnya dikirim ke saya ya. Oh iya, oke, berarti yang juara 1, 2, 3 ini bisa PC ke aku ya. Kasih. Selanjutnya kita langsung aja jawab pertanyaan kepada Saudara Aziz, dipersilakan. Baik, terima kasih Salsabila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fakhir, yaitu kalau sahabnya saya barusan itu bagaimana dari segi finansial dari status tanah yang tidak semua berdiri di atas tanah hak milik developer. Kemudian sebagai manajemen properti apartemen lebih menyarankan mana menyewa apartemen atau membeli apartemen. Ya. Dari pengertiannya dulu, sewa menyewa berarti mengadakan pengaturan hukum dengan tuan tanah atau pemilik properti untuk tinggal di ruang dengan biaya yang telah disepakati. Biaya yang biasanya dibayarkan itu setiap bulan dan kemudian membeli apartemen berarti membeli satu unit di sebuah gedung. Artinya pembeli akan membagi biaya pengoperasian gedung dengan pemilik apartemen lainnya. Jika ingin memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli unit di sebuah apartemen, selalu lebih baik menetapkan lebih spesifik apa tujuannya, berapa lama akan tinggal. Jika misal seseorang ingin menggunakan apartemen sebagai tempat tinggal tetap atau tinggal sambil tetap menabung sampai cukup secara finansial untuk membeli rumah, tidak salahnya untuk menyewa. Atau jika hanya ingin tinggal untuk beberapa waktu, lebih baik untuk menyewa. Kemudian membeli apartemen. Membeli apartemen ini berarti menjadikan satu unit kamar menjadi hak milik kamar apartemen ya. Kemudian pembeli berhak dan berkewajiban untuk melakukan apapun dan bagaimanapun dengan apartemen tersebut. Kemudian apartemen itu atas nama pembeli dan pembeli juga yang bertanggung jawab untuk apartemen tersebut. Kemudian dari segi keuntungan dan kerugian dari sewa ataupun pembeli apartemen, yang pertama dari keuntungan menyewa apartemen ada fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Jadi di sini dapat apa ya menyewa itu minimal 1 bulan penuh ya, sudah termasuk semuanya. Kalau misalkan membeli berarti ini selamanya gitu kan. Kemudian bebas dari biaya tambahan. Keuntungannya jelas karena ini dari sewa tidak perlu membayar pajak tambahan, biaya pemeliharaan, asuransi, kemudian pembayaran hipotek dan lain-lain. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah kemudahan. Ya, sebagai sewa juga dapat menikmati fasilitas yang ada di apartemen seperti gym, area apartemen, keamanan, kolam renang dan lain-lain. Kemudian kekurangannya dari menyewa apartemen, ruangnya terbatas, ya karena apartemen tidak seluas kebanyakan rumah. Kemudian kekurangannya biaya sewa berfluktuasi, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa harga sewa itu dapat melonjak kapan saja. Kemudian harus mematuhi aturan. Aturan di sini misalkan untuk sewa itu tadi bisa melonjak dan harus mengikuti terus gitu. Terus selanjutnya membeli apartemen, keuntungannya ya, keuntungan dalam membeli apartemen.
Yang pertama ini dapat menjadi investasi yang baik. Jadi bahwa harga tanah, rumah ataupun apartemen itu terus meningkat gitu setiap tahunnya. Jadi ini merupakan sebuah keuntungan dari sebuah apartemen. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini ya seperti sewa tadi bisa memakai fasilitas yang ada di apartemen, kolam renang dan lain-lain. Kemudian kekurangan dari pembeli apartemen. Yang pertama ini lebih bertanggung jawab karena semua yang udah dibeli gitu ya harus ditanggungjawabkan oleh diri sendiri. Misalkan harus memperbaiki jika ada yang rusak. Kemudian selanjutnya kekurangan yang kedua dari membeli apartemen itu bencana yang tidak diinginkan. Jika terjadi sesuatu misalkan bencana alam seperti gempa atau kebakaran yang menghancurkan unit, tentu saja yang bertanggung jawab adalah si pembeli. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Saudara Fakir? Jelas. Makasih, Pak. Selanjutnya kepada Saudara Imam, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Syafiq. Tadi pertanyaannya tentang misalkan apakah bisa kalau kita sebagai pemilik apartemen tanpa manajer properti gitu menyewakan ke penyewa. Apakah bisa? Itu sebenarnya bisa kalau kita sebagai pemilik apartemen langsung menyewakan ke calon penghuni atau calon penyewa. Tapi kita juga harus tahu beberapa hal yang apa yang harus menjadi dasar untuk membuat kontrak sewa menyewa itu. Misalnya landasan hukumnya bagaimana, isi perjanjiannya, syarat-syaratnya. Seperti dalam peraturan sewa menyewa, ya di dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1994 mengenai tata cara menyewa dengan perjanjian tulis antara pemilik dan penyewa. Dalam peraturan ini dijelaskan bagaimana membentuk kontrak sewa penyewa tentang apartemen. Syarat-syaratnya atau ketentuan yang harus ada dalam kontrak sewa menyewa apartemen ini agar tidak terjadi perselisihan atau saling menguntungkan untuk penyewa dan pemilik. Yang pertama harus ada identitas pemilik dan penyewa. Misalkan identitasnya bisa berupa nama, tempat tanggal lahir, umur, pekerjaan, NIK atau alamat. Kemudian juga harus disertakan spesifikasi apartemen dengan lengkap dan benar. Misalkan kalau aku sebagai apartemen harus ngasih tahu apa spesifikasi apartemen yang mau disewakan ini secara setransparan mungkin. Kemudian dari harga sewa dan biaya lainnya. Sebagai pemilik juga harus menetapkan biaya sewanya bisa bulanan atau per semester atau tahunan. Pemilik juga bisa membebankan 50% biaya maintenance atau tagihan listrik, air, dan lainnya kepada penyewa. Tapi kalau penyewanya keberatan, bisa didiskusikan kembali dengan calon penyewanya. Kemudian selanjutnya harus ada peraturan dan sanksi. Jadi dalam kontrak sewa menyewa tersebut harus dibubuhkan juga peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak sebagai pemilik maupun sebagai penyewa. Ada juga sanksi-sanksi yang harus dituliskan, misalkan sewaktu-waktu penyewa atau pemilik melanggar janji, melanggar peraturan atau kontrak tersebut. Kemudian perlu adanya hadirnya saksi juga dari kedua belah pihak untuk menguatkan hukum dan peraturan untuk memperkuat hukum itu. Yang terakhir ada penandatanganan di atas materai untuk memperkuat hukum dan
menyatakan kesetujuan tanpa paksaan, dengan rasa saling percaya gitu, dibubuhkan materai dan tanda tangan di akhir kontrak. Sekian, Syafiq. Apakah bisa terima atau ada pertanyaan? Baik, ya bisa terima. Tapi memang ternyata jadi complicated ya buat si pemilik apartemennya juga. Jadi saya tadi mengambil titik pemikiran memang wajar bahwa menyewa manajer properti, apalagi di pengelolaan apartemen ini. Makasih ya jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian selanjutnya saya akan silahkan Saudara David untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hana ya tadi ya. Pertanyaannya itu, misalkan apartemen kita ketahui kalau dia memiliki hak, biasanya HGB atau hak pakai yang punya batas waktu. Kemudian ini tentunya menjadi pertimbangan bagi penyewa atau pembeli. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana langkah strategis manajer properti untuk memasarkan properti apartemen jika masa haknya sudah hampir habis, gitu kan tadi ya. Betul. Nah, memang kalau menurut peraturannya di hukum agraria kan yang dikenal itu rumah susun. Nah, rumah susun ini memang bisa dibangun di atas hak milik, HGB, hak pakai, ataupun hak pengelolaan. Nah, misalkan dibangun di atas HGB atau hak pakai dan hak pengelolaan, biasanya kan ada batas waktunya ya gitu ya. Misalkan HGB 20 tahun gitu, misalkan sudah mendekati masa masa habisnya belum diperpanjang. Nah, manajer properti sebenarnya bisa melakukan beberapa gimmick penjualan. Misalkan yang pertama yang biasa dilakukan pasti diskon. Diskon biasanya mungkin biaya sewanya turun dari biasanya, atau biaya penjualan turun dari biasanya, atau biasanya free biaya perpanjangan gitu. Misalnya dia yakin gitu, oh, kayaknya bisa nih diperpanjang. Padahal kita free-kan aja. Misalnya dia punya orang kepercayaannya dia bisa ngurus gitu, misalkan dia yakin itu bisa. Atau mungkin dia bisa menggratiskan biaya perawatan gitu misalkan. Atau juga biasanya bisa ngadain kayak kupon undian mungkin biar berhadiah, biar rame gitu orang mau datang, misalkan dapat AC gratis gitu dengan dia dapat di sana. Atau misalkan untuk apartemen yang beli, dia bisa menawarkan bantuan penjualan di kemudian hari misalkan. Nah, itu kan bisa membantu orang untuk tertarik membeli. Atau misalkan DP-nya rendah gitu. Atau untuk apartemen sewa ada free sewa selama berapa bulan setelah perpanjangan, itu bisa. Atau mungkin bisa dapat cashback. Misalkan dia akhirnya nggak bisa memperpanjang, gagal nih, bisa mungkin cashback berapa persennya gitu. Jadi kalau menurut saya ada beberapa yang bisa dilakukan. Dan juga intinya sih kalau investasi kan ada namanya risk ya, kalau kita tahu kan. Jadi pembeli yang dapat di apartemen mau habis ini kan risknya lebih tinggi. Jadi dia juga mengharapkan return yang lebih tinggi juga. Jadi bisa kita memurahkan biaya yang dia keluarkan, atau juga kita meningkatkan returnnya dia itu bisa dengan bantu jual, itu kan bisa meningkatkan returnnya juga. Gitu sih. Ada ini nggak tambahan mungkin? Gimana? Udah sangat mantap itu ya pemikiran manajemennya, bisa diterima lah. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila. Silakan.
Eh, saya langsung ke saya aja ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angela terkait tentang studi kasus tadi tentang apartemen Grand Escort. Grand Escort ya benar. Nah, itu yang saya tanyakan, yang ditanyakan itu bagaimana sebenarnya manajemen PT Mahakarya Agung Putra. Nah, berdasarkan studi kami, studi banding kami melalui berbagai sumber itu. Nah, PT Mahakarya Agung Putra atau MAP itu udah beroperasi itu sejak tahun 2012 dan sudah mengelola beberapa apartemen. Nah, ada rencana kan seperti Grand Escort dan Aston Karawaci. Nah, berdasarkan studi kami itu, apartemen Grand Escort itu kan dituntut kan sama si konsumennya, si pembelinya itu. Nah, ternyata PT MAP-nya itu kan udah nawarin solusi buat balikin dananya itu kan, balikin uangnya, tapi nggak diterima sama si pelanggannya, penyewanya, pembelinya. Nah, makanya jadi ya nggak percaya, ditolak gitu kan permohonan untuk pengembalian kayak gitu. Dan akhirnya itu setelah di tahun 2019 itu apartemen Grand Escort itu dinyatakan pailit, nggak mampu membayar utang-utangnya itu. Nah, lalu untuk bentuk promosi seperti apa yang dilakukan oleh PT MAP sampai banyak konsumen yang tertipu. Nah, bentuk promosinya itu kan seperti yang ada di PPT tadi kan ya, ada DP yang murah, terus ada imbal balik yang besar, ya, dan sehingga menguntungkan banyak orang, termasuk pensiunan itu kan ada seorang pensiunan yang berinvestasi di sana. Nah, imbal baliknya itu sangat menguntungkan, khususnya untuk para pensiunan itu. Jadi membuat orang tuh jadi tertarik kan untuk berinvestasi di sana. Nah, itu imbal lokasinya juga strategis, lalu imbal hasilnya itu sampai 8%. Itu kan sangat tinggi banget kan ya. Makanya jadi orang tuh banyak yang berbondong-bondong berinvestasi di sana. Lalu saran-saran praktis, kira-kira apa aja yang perlu dilakukan oleh calon penyewa atau pembeli agar terhindar dari kasus kemakan iklan kayak gini. Nah, kalau dari kelompok kami itu ada beberapa saran sih, seperti menganalisis track recordnya perusahaan seperti perusahaan pengembang seperti MAP, itu udah dari tahun berapa sih dia berdiri. Nah, dari MAP kan udah berdiri tahun 2012. Nah, terus juga dilihat juga bentuk manajemennya itu kayak gimana. Ada website resminya atau enggak. Lalu kalau ada website resminya kan berarti udah terpercaya banget gitu kan. Terus desainnya itu melihat desain untuk lihat legalitasnya juga, apakah udah memperoleh izin resmi atau belum, izin sebagai pengembang. Nah, lalu untuk ya lihat juga manajemennya juga kan, seperti gimana direkturnya, siapa wakil direkturnya, siapa pengelola keuangannya, siapa pengelola marketingnya. Nah, itu sih dari kelompok 2. Mungkin yang kelompok 2 yang lain mau menyampaikan yang tambahan mungkin, atau sudah tercerahkan oleh Angela? Oke, udah sangat jelas. Terima kasih, Yo. Sama-sama. Berhubung waktu udah menunjukkan jam 13.43,
Nah, maka presentasi kami sudah cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita beri aplaus bareng-bareng untuk kelompok 2. Ya, saya sebagai penutup aja mungkin 1-2 menit. Karena waktunya juga udah lewat, tadi si Yosafat udah bilang waktunya 15.43, udah lewat waktu. Baguslah untuk kelompok 2 sudah lebih menggambarkan properti yang diambil gitu ya. Kayak kalau yang properti yang kelompok 1 kemarin karena mungkin kelompok 1 waktunya terbatas, jadi data yang diambil, yang di-capture terbatas ini. Ini sudah lumayan banyak. Ada satu hal yang saya mungkin untuk semuanya gitu ya, untuk semuanya terkait masalah pengambilan studi kasus gitu ya. Saya jadi bertanya-tanya buat saya sendiri juga buat kalian itu. Apa karena saya itu ngasih namanya studi kasus, maka kalian harus ngangkat kasus gitu ya. Kasus yang terjadi di apartemen itu apa? Kasus yang terjadi di perumahan itu apa? Nah, sebenarnya maksud saya tidak harus seperti itu. Studi kasus itu maksudnya kalian gambarin salah satu manajemen properti di properti yang kalian kerjakan gitu. Jadi contohnya kalau manajemen properti di apartemen, nah itu bagaimana gitu. Di perumahan itu bagaimana itu. Nah, nanti yang kelompok 3 mungkin yang selanjutnya bisa diambil contoh semacam kayak pengelolaannya ini ya, pengelolaan. Jadi nggak harus ambil kasusnya gitu. Karena nanti kalau ambil kasusnya kita mau melihat praktek manajemen propertinya jadi kurang. Atau mungkin gini deh, ya sistematikanya mungkin bukan studi kasus tapi praktek manajemen properti gitu ya. Mungkin akan lebih enak kalau nanti seperti itu ini ya. Biar nanti kita bisa memperdalam atau bisa melihat. Saya sih tujuannya menggambarkan praktek manajemen properti di beberapa properti gitu ya. Kalau nanti ada yang dapat bandara, nah itu manajemen properti di bandara itu seperti apa sih? Kalau yang dapat pergudangan itu, nah itu kalau di pergudangan seperti apa dan seterusnya itu. Jadi mungkin kedepannya tidak harus kasus yang diangkat gitu ya, biar lebih bisa memperlihatkan atau menggambarkan praktek manajemen properti. Nah, mungkin nanti ya sedikit dimodifikasi menjadi praktek manajemen properti di properti yang kalian angkat gitu ya. Mungkin gitu aja. Terus terima kasih atas partisipasi aktifnya kelompok 1 dan kelompok 2. Mudah-mudahan nanti di kelompok yang seterusnya kelompok 2 dan kelompok 3 hari ini, mudah-mudahan nanti di minggu depan kelompok 3 dan kelompok 4 juga bisa lebih aktif lagi. Tadi juga sudah ada salah satu kreativitas kalian mengambil pakai Kahoot itu, ya silahkan aja. Nanti mungkin bisa diadopsi di kelompok yang selanjutnya atau bahkan diinovasikan lagi gitu ya. Lebih ada yang lain lagi. Mungkin gitu ya. Terakhir kita berdoa untuk si Tessa ya. Mudah-mudahan segera sembuh ya, segera pulih, tidak ada masalah dengan kesehatannya lagi. Nanti minggu depan mudah-mudahan sudah bisa gabung aktif biasa lagi. Mudah-mudahan ini teman-teman yang di sini juga semuanya selalu memberikan dukungan buat Tessa, buat semangatnya dia gitu ya. Mungkin gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup untuk pertemuan ke-9. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.